ayat 7 kalau nggak salah ya, itu antikristus loh. Nah, bentar Kak Gret, Pak Les, sebentar aku tanya dulu dikit ya. Ya coba Bang Jody, aku agak bingung nih. Pak Gret, Silakan. Pak Gret, Pak Les, begini. Pada waktu Tuhan Yesus meninggal, yang membangkitkan dia siapa? Yesus sendiri berkata di Yohanes berapa ya? Aku berkuasa memberikan dan aku berkuasa mengambil. Berarti di waktu dia mati dia yang bangkit sendiri. Sabar. Tetapi dalam pernyataan Yesus ketika disalibkan ya, 7%, aku menyerahkan nyawaku ke dalam tangan Bapakku. Pernyataan dia sebagai manusia seperti itu. Tunggu Pak Leslie, pertanyaan saya Samaria, begini. Sabar. Perempuan Samaria menangis ya. Kenapa engkau tangisi aku? Tangisilah dirimu. Ya, Pak kan? Leslie, sudah jauh pertanyaan saya. Pada waktu Tuhan Yesus mati, yang membangkitkan Tuhan Yesus apakah dia sendiri atau ada yang lain? Kalau patokannya konsep Dwi Natur tadi, bukan Dwi Natur, Pak, yang membangkitkan Yesus. Sabar, ini kita menjelaskan dalam persepsi yang berbeda. Dalam kekristenan kan banyak berbeda menjelaskan ini. Tidak ada yang berbeda, Pak. Itu semua tetap sesuai dengan Alkitab. Gini aja loh, Pak Jody, gini aja. Saat Tuhan Yesus berdoa, Bapa, Tuhan langit dan bumi, itu berarti yang Tuhan siapa, Pak Leslie? Sebentar, sebagai manusia, iya, dia harus menyatakan sebentar, dia firman Allah yang disampaikan untuk semua manusia. Sebagai manusia, dia nyatakan sebagai manusia ke manusia. Kita harus berdoa seperti itu. Iya, berarti Tuhan Yesus berdoa kepada siapa? Hah? Tuhan Yesus berdoa kepada siapa? Tuhan Yesus berdoa. Iya, berdoa kepada siapa? Sendiri kan? Dia menyatakan dirinya sendiri, kepada dirinya sendiri. Ini sudah wanes. Aduh, itu pandangan JO. Iya, tapi Anda kalau seperti itu namanya kayak itu udah pandangan wanes. Kok berdoa kepada dirinya sendiri gimana sih Pak Leslie? Sebentar aku tanya. Pak Leslie ya sudah salah Pak Leslie itu. Aku tanya jawab dong. Ya ini repot kalau JU ngotot ini ya gini. Iya silakan. Soalnya setahu saya ini Pak Leslie ini Tritunggal. Tuhan Yesus sebentar, sabar. Makanya begini kekristenan jadinya seperti ini. Ukurannya dipakai ukuran manusia. Kita terjemahkan kemahakuasaan Allah menurut logika manusia memang jadinya begini. Oke. Pertanyaan saya begini ya, to the point aja ya Pak Leslie ya. Pak Leslie, to the point aja ya. Karena saya turunin Pak Leslie. Setahu saya Pak Leslie ini Tritunggal loh. Tritunggal ya, saya Tritunggal. Nah, yang mati, Tuhan Yesus yang mati itu yang bangkit siapa? Yang membangkitkan Tuhan Yesus apa diri sendiri atau ada yang bangkitkan? Apa? Yesus itu yang berkuasa untuk memberikan. Berarti Tuhan Yesus bangkit diri sendiri ya? Itu ada dalilnya loh. Ada loh. Oke, saya buka ya. Dari apa dituangkan dalam Alkitab Bibli sebagai firman Allah yang hidup. Pak Silap, tolong bantu di mana itu ayat ya? Allah membangkitkan Tuhan Yesus. Di Yohanes berapa ya? Roma 10 Roma 10 ya. Jadi boy, Roma 10 ayat 10. Roma 10 9 ayat 9. Ayat 9 mulai. Roma 10 ayat 9. Ayat 10 ya. Ya, Yesus sebagai ilahi, sang firman, Bapa, Firman dan Roh itu kan hakikatnya Allah ya. Ya, Yesus dengan keilahiannya dia yang membangkitkan dirinya sendiri, itu Allah. Yang membangkitkan kan Allah. Firman kan Allah, yang nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau Yesus berdoa pada dirinya sendiri itu yang paham CO. Sebentar ya. Saya tunjukin ayat. Grateful nggak bisa tunjukin. Lupa ya, saya bukan teolog, saya ada di Yohanes berapa ya? Ya, makanya Pak Leslie kita jelaskan bahwa ini ada yang namanya relasi ontologis ya. Di dalam diri Allah itu kan ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, ini saling berelasi. Nah, sang anak menyebut Bapa itu Tuhan dan Allah juga sama. Sang Bapa pun juga menyebut anak itu Allah, seperti di dalam Ibrani 1 ayat yang ke-8. Gitu. Jadi kalau jawaban
Gimana? Ya silakan. Bentar Pak Sila. Ini nih ayatnya yang ditampilkan oleh Grateful. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia. Nah, ini Allah loh. Ini Allah ini merujuk kepada siapa, Pak Leslie? Pada Yesus? Saya didatur ya, jadi Yesus manusia dan dia Allah itu sendiri. Nah, Jadi jelaskan, bahwa Allah ini merujuk kepada siapa? Allah ini kepada Yesus kah? jawaban saya kan sudah diatur kan jelas toh. Yesus Berarti Anda manusia tidak dan memahami Allah ayat ini. tidak memahami bagaimana. Karena Anda sepertinya mengatakan kata Allah ini merujuk kepada Yesus. Saya ada di luar ya. Karena Sebentar ada Pak ya, ayat, sebentar. ada Dengar aku dulu, berkuasa. dengar dulu. Sabar. Dengar dulu. Sebentar. Dengar dulu. Karena kata Allah di Roma 10 ayat 9 itu seperti akan merujuk kepada Yesus, sedangkan ini bukan. Ini merujuk kepada sang sumber. Bahwa Allah telah membangkitkan dia. Dia ini artinya Yesus dibangkitkan. Jadi Yesus yang mati, yang membangkitkan adalah Allah Bapa, sang sumber itu. Udah ya, saya izin abang. Jadi saya setuju ya, prinsipnya itu firman Tuhan itu benar adanya. Saya dalam konsep Tritunggal itu memahami binaturnya Yesus sebagai manusia dan kealahannya jelas ya. Dalam beberapa hal kan sudah dijelaskan, bahkan Rasul sebelum murid-murid Tuhan Yesus membenarkan semua. Pak Leslie, aku Ada ingin nanya sebentar, Pak sabar Leslie. ya. Kalau abang omongku, abang menjelaskan lagi. Masalahnya gimana? abang Sebentar. Pak Leslie kan Abang ngomong apa? Derognya apa? Aku dinatur. tanya. Abang jawab. Yang Bentar, mati, Pak- yang mati Pak tadi Leslie. apa? Siapa? Manusianya atau Allahnya? Saya mau nanya, Dwinatur itu artinya apa sih? Saya nggak ngerti Dwinatur. Coba bisa jelasin Dwinatur itu Baca apa? di Filipi. Dan baca Paulus menempatkan Yesus sebagai Allah, Roma 9 ayat 5. Saya tidak mengerti Dwinatur. Jangan Silakan. foto. Begini, yang sebenarnya satu frekuensi jadi tidak. Iya, Jadi kan? begini Kenapa ya. orang begitu? Sebentar, Kenapa sebentar. dipotong? Saya tengahi ya. Oh. Jadi saya berkali-kali mengkritik Edis TV agar hati-hati di dalam mengeluarkan statement teologis. Yesus punya Tuhan itu saya coret itu. Karena yang Ya. betul adalah Yesus adalah Tuhan. Mengapa saya coret? Karena terlalu berlebihan sudah statement-statementnya. Ya, salib rencana iblis, Yesus punya Tuhan, meskipun ada kandungan kebenaran, tetapi tidak menjadi benar karena dia tidak mampu menjelaskan konteksnya. Ya, yang ada meninggalkan kotoran yang harus dibersihkan. Berak di mana-mana yang namanya Edis itu. Edis, bom-bom, RK, dan makhluk sejenisnya. Nggak seneng saya ngomong gini, naik sini. Betul. Jadi memang harus hati-hati dalam berstatement. Ya. Karena presuposisi yang teologis, yang bersifat universal dan alkitabiah itu, Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ya. Kalau Yesus punya Tuhan mengandung ambiguitas dan punya implikasi teologis yang serius. Meskipun itu bisa memiliki nilai kebenaran harus dijelaskan secara kontekstual, tetapi terlalu berbahaya, menimbulkan polemik, dan bisa dianggap filsafat yang kosong. Ya, jadi itu sebenarnya. Jadi kita seneng RK, mereka punya spender. Nah, kita spendernya siapa? Kan gitu. Ya. Cuma masalahnya satu ya, satu yang tadi yang tidak saya setujui ya mengenai
penjelasan dari Pak Leslie itu bahwa Tuhan Yesus berdoa pada dirinya sendiri, itu saya nggak setuju. Ya, Itu sih. Ya itu nggak boleh ya. Jadi Sama, jangan ke saya situ juga lah. tidak setuju. Yang masih wilayah grey area teman-teman itu jangan dieksploitasi, malah jadi wanes beneran nanti gitu kan, repot. Iya, saya menjaga itu, jadi panggilan Ya, kita nggak betul. produktif. Nah, saya tahu Pak Leslie ini Tritunggal, tapi Iya. kalau sudah pemahamannya lain kan harus dipertandatanyakan. Ya tapi gitu. momentumnya nggak tepat, Pak Jody Boy. Kita harus Oh, mengurangi, betul. biarkan kita, banyak orang-orang yang di wilayah abu-abu, termasuk kita dulu, jadi nggak masalah lah gitu kan, nggak masalah di apa, kecuali kalau udah bener-bener antikris kayak Malikil ya, tadi sore debat dengan saya, baru kita keramasin pakai sampo metal, sampo apa gitu. Iya, iya. Jadi gitu ya, saya bukan menentang frase Yesus punya Tuhan, tetapi itu terlalu berbahaya dan terlalu menimbulkan polemik, merugikan penginjilan dan Betul. mempermalukan penginjilan, mempermalukan nama Kristus. Amin, betul. Gitu. Ya, setuju. Jadi silakan yang mau mengikuti Edis, silakan mengikuti RK, silakan yang mengikuti Bom-Bom. Apologet model seperti itu kalau belum bertobat dari roh mamonnya, roh spendernya, roh uangnya, roh giftnya, roh polemiknya di TikTok, maka akan dihancurkan oleh kuasa Kristus sendiri. Amin, betul. Setuju sekali banget. Betul. Ya, Saya nggak takut ngomong, emangnya mereka siapa? iya. Kan itu. Kalau diukur buahnya, Ya. semakin banyak viewer, semakin berbuah, itu apologet sejati. Pak Bambang Nursena itu juga nggak tiktokan, bukan apologet sejati. Bandingkan Edis TV dengan Bambang Nursena. Ya, Jauh. jauh. Jadi jangan ukurannya itu. Ya jauh, jangan dibandingkan itulah. Oh, Saya nulis pakai poster gini bukan berarti saya mendukung RK loh. Menurut saya dia tuh apologet lebay, mau pensiun aja, nggak usah nangis. Iya. Tuh. Biar makin banyak musuhnya Justin, nggak apa-apa. Mau pensiun aja, nangis, aku mau berhenti. Herdernya. Kalau Bang Yasin digigit oke banget. herder. Saya sudah sering ikuti Bang. Ya kalau room ini sudah pernah diserang sama herder-herdernya. Janganlah gini-gini ya, kita usahakan janganlah memakai kata herder lagi. Herder itu herder itu binatang, masa disematkan Iya. Sorry. Ya, Ya, di maksudnya si RK ini kan dalam keluh kesahnya itu mengeluh dengan herder. Itu ya jangan mengeluh lah ya, jangan mengeluh. Maju terus. Iya. Maju terus. ya memang ini ya, kalau gini loh. Kalau memang motivasi kita benar gitu ya, mau kehilangan spender pun juga nggak ada masalah gitu. Masalah. Iya. Gitu. Kalau motivasi kita benar ya, mau yang nonton cuma 2 orang, 3 orang, nggak ada spender, nggak ada yang nge-give, ya nggak apa-apa, jalan aja terus kan gitu. Iyalah kayak penginjil Gitu TikTok aja. inilah, santai gitu ya. Iya, kalau kan. penonton 10 tiba-tiba rungkat kan gitu. Enggak juga lah. Ya itulah. Ya memang diksi ini kan tadi saya di awal saya sudah bilang ya. Diksi ini tidak biasa untuk orang awam ya, untuk orang awam yang sudut pandangnya bahwa kata Tuhan ini adalah pencipta, itu nanti memiliki konotasi ya, dan dan pengertian bahwa kalau Yesus punya Tuhan berarti Yesus itu ciptaan. Kenapa? Karena kata Tuhan itu kan pencipta. Jadi kalau Yesus punya Tuhan, jadi Yesus itu ciptaan. Makanya kenapa tuduhannya itu bahwa SSY gitu loh. Seperti itu. Ya memang ini iya Kak, tuduhan ini kan juga terlalu lebay menurut saya. Gitu. Jadi memang diksi ini juga
nggak biasa dan sulit untuk diterima di khalayak umum. Sebenarnya semuanya itu bisa dijelaskan, tidak perlu pakai drama Korea kan gitu. Ini kan sudah mulai drama Korea kan gitu. Jadi gini teman-teman, saya tadi sore di tempatnya Sis Grateful. Sebenarnya saya mencoba menengahi. Tapi setelah dari tempat Sis Grateful, saya cek roomnya Pak Erben. Ini bukan lagi debat teologis. Ini semuanya menjadi pembela Edis versus pembela RK. Saya akhirnya males banget saya. Udah saya ke roomnya Wanes, malah saya debat dengan Mari. Bukan pembela Kristus ya, Bro. Bukan Makanya pembela saya Kristus ya. berpikir, udahlah, stop saya bela-bela. Ya harus diakui ya, Edis ini terlalu sering memunculkan frase-frase yang liar. Kenapa nggak mencoba untuk lebih sedikit menahan mulut, menahan perkataan, ya? Sudahlah, kalau memang fokus menyerang ya sudah nyerang. Katanya kan ada yang jadi kalau mau bertahan masuk roomnya Erben, roomnya Justin. Kalau bagian menyerang saya. Ya kalau menyerang menyerang, nggak usah sok-sokan bertahan. Begitu bertahan jelasin Alkitab, bikin masalah. Nah ini kan kurang bijak. Saya sebenarnya tadi berusaha untuk menengahi ya, karena saya lihat Pak Erben di tempatnya RK itu suaranya Pak Erben kecil, RK nyerocos terus kayak mak-mak, ya kok pede gitu debat gitu. Makanya dulu debat di tempat Super Bowl saya ketawain tuh si RK nggak bisa debat ya, lucu gitu loh. Tapi RK juga ada benernya gitu ya. Jadi teman-teman, saran saya ya, setiap statement-statement Edis yang liar dicoret aja tuh, saya kasih tanda coret itu. Meskipun ada nilai kebenarannya, tetapi ya kebenaran itu bersifat subjektif. Karena apa? Tidak terkonfirmasi oleh ajaran-ajaran yang universal. Tidak ada satupun teolog, ya baik Bapak Gereja, menggunakan premis seperti ini. Yesus punya Tuhan. Yang ada Yesus adalah Tuhan. Itu kalau kita mau saklek-saklekan nih. Karena saya ngelihat, saya lama-lama dipikir, saya jadinya seperti pembela orang nih. Ya. Karena saya lihat sahabat saya Pak Erben sudah terjebak dalam polemik ini. Saya nggak mau, saya nggak ikhlas teman-teman saya seperti itu. Jadi yang ada saya nggak kenal RK, tapi saya anggap dia itu nggak bisa debat, dan dia dekat dengan Islam. Pak Bom juga begitu modelnya, saya udah kehilangan respect. Ya si Edis nggak karu-karuan, makin gila. Mau bikin rumah apologet nggak penting buat saya. Rumah apologet, Kristen nggak butuh rumah apologet. Kristen itu butuh buku-buku teologi ya untuk dikirimkan ke para apologet. Nggak butuh rumah apologet, nggak penting. Apologet nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, dari Indonesia bisa. Itu bagi saya pribadi. Iya, betul. Mending kirim ke penjual TikTok, tak beliin buku ada berapa gitu. Setiap orang dapat itu. Iya, jadi ini kebanyakan bom RK Edis ini kebanyakan berak di TikTok, kita yang suruh nyebokin. Bau. Amis. Benar loh. Bau busuk, tingkah laku mereka itu sudah roh mamon. Roh duit lagi loh. Iya. Iya, roh duit, roh mamon. Setiap kali ribut bicara spender. Ya, memang roh mamonnya di antara mereka ini kuat. Akan dihukum Tuhan itu bukan di akhir zaman. Di dunia ini pun akan dihukum orang seperti itu. Karena mempermalukan nama Kristus. Ya. Ya naik sinilah, bom RK Edis, kalau nggak terima naik sini. Ya, memang dasar yang punya link dibagikan teman-teman ya. Lama-lama ya, gede juga saya. Iya, itu Pak Bom naik tuh, Pak Bom tuh. Isinya mamon, duit, gift. Kalau butuh duit bilang Justin, saya transfer.
Serius. Betul Bang Yasin, betul. Saya setuju banget tuh. Apologi itu harus selesai dengan ekonominya. Jangan cari duit di TikTok, itu bikin malu. Bikin malu. Iya. Setiap kali ribut ada kata spender. Ini roh-roh najisan begini tuh harus disikat ini. Tapi gini Pak Justin, aku tertarik dengan tadi kan Pak Justin mengatakan gini ya, tidak ada teolog atau data secara universal, ajaran gereja secara universal maksudnya menggunakan premis Ya, teologis premis, seperti itu. ya Yesus punya Tuhan. Coba kita lihat video ini dulu ya Pak Justin. Ini benar nggak? Aku pengen konfirmasi juga nih. Gitu, mungkin ada teman-teman yang bisa ini ya. Nih. Ya. Kematiannya sesudah kebangkitan. Nih. Memang betul. Sebagai seorang Coba bentar ya. Memang betul. Yesus punya Tuhan sebelum kematiannya, sesudah kebangkitannya, dan setelah kenaikannya ke surga. Memang betul, dan itu bisa dibuktikan dari Perjanjian Baru, dari Alkitab. Dan karena itu kita diwajibkan untuk memikirkan dan mempertimbangkan bagaimana mengharmoniskan ajaran total Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi pada saat yang sama, dia juga punya Tuhan. Banyak orang Itu ya, itu potongan ya. Aku lagi nyari YouTube-nya, cuman belum ketemu nih teman-teman. Mungkin ada yang bisa bagi informasi gitu. Ya, aku belum konfirmasi YouTube-nya. Berarti sekarang Edis TV dengan Deki Gada sudah satu server. Nah, ini kita Aduh, konfirmasi gimana? dulu, itu kan potongan Sekarang video. Yesus emang Yesus sekarang siapa? Ntar dulu. Oh, Ya gini, Bedakan. kita lihat pembuktian Alkitabiahnya dari Dr. Deki Gadas. Yang saya maksud teolog itu bukan teolog seperti dia, tapi teolog yang memang memiliki pengakuan secara gereja universal. Mana dari teolog reform yang mengatakan seperti itu? Itu kan Deki Gadas. Jadi kita jangan terbuai dengan orang yang saya tidak mengatakan dia bukan seorang teolog, tetapi klasifikasi teolog yang saya maksudkan tadi dalam sejarah gereja, apakah para teolog sekelas bapak-bapak gereja atau abad pertengahan atau abad reformasi itu menggunakan premis bahwa Yesus punya Tuhan. Jadi kita harus hati-hati. Dialog seperti yang tadi Deki nggak ada sampaikan itu bukan karya teologi gereja. Enggak, gini, maksud saya gini, barangkali ada teman-teman yang di bawah yang tahu sumber YouTube, saya pengen nanya gitu, sumber video yang Ya dari itu gini sis Pak Deki itu. Enggak, karena kan biasa Pak Deki itu ngutip kan, pasti ada argumennya. Nah, saya pengen pelajari itu gitu, barangkali ada Iya, teman-teman yang pengen gini teman-teman, jadi ya gitu. nggak mungkin ada, karena kata Tuhan itu kan hanya ada di Indonesia. Itu ya nggak mungkin ada. Sekarang kata Tuhan kan diambil dari, misalnya kalau kita lihat dalam bahasa Inggris itu kan Lord, itu kan artinya kan Lord. Terus kalau di dalam bahasa Ibrani itu kan artinya kan Adon atau Adonai gitu. Kalau dalam bahasa Yunaninya kan diambil dari kata kurios. Ya jelas kalau sekarang kita lihat saja apakah ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyebut Sang Bapa itu sebagai kurios atau Lord. Nah, itu kan juga bisa mewakili. Coba sekarang kita lihat ya, saat Tuhan Yesus berdoa dan memanggil Sang Bapa itu Tuhan langit dan bumi, itu coba bahasa Inggrisnya apa coba? Yang mau diuji frasenya Edis. Ini kan tadi saya bilang Edis. Frase yang digunakan Edis, Yesus punya Tuhan, apakah sama dengan isi yang frasenya sama, Yesus punya Tuhan. Deki Gadas juga bilang Yesus punya Tuhan. Penjelasannya sama nggak? Bisa berbeda.
Iya betul, sudut pandang. Berarti kita ini harus tahu dulu, dijelaskan dulu makna kata Tuhan menurut sudut pandangnya Edis dan sudut pandangnya Pak Deki Ngadas itu apa dulu? Gini loh Pak Sila, makanya saya nanya, siapa tahu teman-teman di bawah ada sumber YouTube Iya. video ininya Iya. yang dari Pak Dekinya langsung. Saya pengen pelajarin itu tadi, maksudnya saya putarin Betul. gitu. Iya, loh. iya. Kan gini Kak Sis Grateful, kenapa saya coret? Karena frase itu sangat-sangat berpotensi mengundang polemik dan menimbulkan ambiguitas. Frase-frase seperti ini biasa digunakan di ruang akademis. Betul, Dalam setuju. kuliah. Karena memang dosen itu untuk menimbulkan atau memunculkan, men-trigger critical thinking dari mahasiswanya. Nah, kalau sekelas Deki Ngadas ngomong seperti itu, kan tadi saya bilang, meskipun frase ini punya nilai kebenaran jika dijelaskan dengan konteks yang benar, kan saya ngomong begitu. Jadi saya nggak menyasar Deki Ngadas. Yang saya sasar ini Edis TV. Edis TV ini kan penyerang. Saya belajar menyerang dari Edis TV, oke, hadis-hadis itu. Tapi sekarang Edis TV bertahan. Apa yang bisa saya pelajari? Teologinya Edis TV ini loh. Dalam setengah tahun ini kok menimbulkan polemik. Buang kotoran, mengotori penginjilan. Kalau nggak suka ya silahkan. Emangnya saya peduli? Emang mengotori. Coba followernya Edis TV naik sekarang ke sini. Kenapa Edis TV nggak pernah mau naik ke sini? Jangan pura-pura nggak kenal. Dulu dia nongkrongnya di sini penginjil TikTok. Jadi makanya begini ya. Hati-hati dengan roh kesombongan, hati-hati dengan keakuannya. Nama Kristus dipermalukan. Substansi penginjilan itu terdegradasi akibat kekonyolan yang dilakukan Edis TV. Nggak suka ya nggak apa-apa. Ya lama-lama saya jadi kehilangan teman-teman nih. Iya, kehilangan teman-teman apa? Yang dibela Edis, yang dibela RK. Jadi nggak jelas. Padahal seharusnya Yesus adalah Tuhan. Kan enak gampang kalau ada Muslim riva. Edis, kamu setuju nggak dengan statement Deki Ngadas Yesus punya Tuhan? Kalau saya jadi Edis, ya yang Alkitabiah adalah Yesus adalah Tuhan. Selesai. Jangan menjawab lurus. Kebiasaan. Rencana Allah atau rencana iblis? Dijawab lurus. Kalau saya puterin, tarik ulur. Kenapa ditarik ulur? Supaya tahu ada udang di balik kerupuk. Cobalah dalam berdialektika itu yang cerdas. Kebanyakan nyerang, lupa cara bertahan. Kan dulu udah saya nasihati, belajar lagi teologinya, belajar bertahan. Tapi kan saya dihujat sama beo-beonya. Kalau Sis Grateful nggak suka dengan kata herder, saya ganti dengan kata beo. Beonya Malikil, beonya Edis, bebeknya Malikil, bebeknya Edis. Tapi yang paling lucu kemarin itu ya, kan ada Viti ya, ada Viti itu kan, Gini kan ini ya enggak sebentar. Itu kan ada Viti ya, ada Viti terus ini aku di komen gini, kamu Pak Sila dukung siapa itu? Lalu aku jawab, aku dukung Tuhan Yesus. Lu kok dukung Tuhan Yesus? Kok malah tanya dukung siapa? Ya lanjut. Gini ya, maksudnya saya tuh juga gini loh teman-teman, saya bukan fansnya Edis, ya ampun, nontonin dia aja nggak pernah gitu loh, maksudnya nggak yang kayak yang lain gitu kan, enggak. Cuman saya tidak sepakat dengan ada ya yang mengatakan herder kepada, ya mungkin ada yang fansnya seseorang gitu kan, gitu. Herder itu kan binatang gitu loh, ya mungkin bisa diganti dengan kata fans aja, fans fanatik gitu loh.
Kan ada yang lebih manusiawi dibanding herder. Gitu, Pak Justin. Tapi saya memang ngerasain kok sis, begitu ngeritik Edis itu memang gonggongan di bawah itu luar biasa galaknya minta Itu ampun. betul dan berlebihan. Ya, aku juga nggak sepakat itu. Jadi, Cuman kalau wajar udah pakai saja kata tuh. herder, wah. Ya memang, ya wajar saja. Ya kita kan nggak membiasakan ngomong begitu. Kita kadang bilang, nih followernya nih di bawah. Yang terlalu ngomong herder itu kan si Rudi Yohanes ya. Cuma memang menggelikan ya. Saya ngelihat itu ada apologet mau pensiun gara-gara followernya Edis, ya ampun lebay banget kadang saya. Nah, itu juga kan, ya itu juga sih jadi anuku kemarin ya, aku tanda tanyain. Ya itulah. Jadi begini, saya Metalnya juga- nggak ditepa ya. Iya. Ya lanjut ya kan. saya juga agak bingung begini ya. Salah satu apologet memundurkan diri. Nah, satu apologet senior buka room mengundang bukan orang-orang Kristen, malah debater Islam. Katanya saya dengan si Rifan Nandar mau bujuk si RK, apa hubungannya? Itu malah Bola mereka itu. ketawa-ketawa. Aduh, aku kok anti ya bahas orang itu sekarang, Bang Jody. Maaf loh ya. Aku anti bahas orang itu karena apa? Kita bahas ya, itu dijadikan bahan untuk jual kesedihannya. Dia yang dapat keuntungan dari situ, mending udahlah kita bahas ini aja lah yang di topik ini loh. Nggak usah bahas itu si orang itu. Iya, gitu. tadi siang di tempat Sis Grateful, saya masih menggunakan cara yang lebih moderat. Moderat itu terbuka dan lebih bisa diterima semua pihak. Tapi saya lihat, loh, kenapa jadi di tempat Pak Erben ini sesama Kristen Tritunggal lagi sudah hajar-hajaran, sampai ada yang turun perempuan itu karena menganggap room itu tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Loh, akhirnya saya ada hikmat ya muncul. Ya memang betul sih, kalau Alkitab ya Yesus adalah Tuhan. Tidak ada frase yang langsung premis mengatakan Yesus punya Tuhan seperti yang disebutkan Edis. Edis kan bukan rasul. Daging Gadas bukan rasul. Kalau Daging Gadas masih mending. Karena biasa di kampus ada critical thinking. Dia bisa menjelaskan, loh Edis ini kan penyerang. Penyerang itu kan nggak butuh doktor, nggak butuh master teologi. Penyerang itu kan cukup modal aplikasi hadis. Lalu searching di aplikasi hadis misalnya bersin, maka muncul singa bersin. Muncul menyusui, maka muncul hadis menyusui. Gampang, modal 7.000 perak per bulan. Kalau perlu saya sumbang 100 orang, 700.000 per bulan untuk berlangganan aplikasi hadis potong pulsa. Kalau mau nyerang itu gampang, nggak perlu dokter. Tapi penyerang-penyerang ini jangan lebay. Ngomong rencana iblis nggak bisa jelasin. Yang harus jelasin timnya, Sofiatul, dan termasuk saya juga ikut ngejelasin itu. Ya kan? Jadi nggak usah lagi sok-sokan mau bertahan, nyerang-nyerang aja. Mau bikin rumah apologet, bikin aja rumah apologet. Bikin aja. Nggak perlu bahas-bahas Alkitab, malah blunder. Berak di mana-mana, kotorannya bau busuk, kita yang bersihin. Ini loh yang nggak konsisten tuh siapa? Iya kan? Jadi tadi siang di tempat Sis Grateful saya udah sampaikan bagaimana dalam kenosisnya Yesus taat kepada Bapa yang dia sebut sebagai Tuhan. Tapi jangan langsung ada direct conclusion Yesus punya Tuhan. Enggak, pembahasannya tidak semudah itu. Bapakku, anakku, itu bentuk genetif semua dari gramatikal. Tapi jangan diartikan Yesus punya Tuhan dengan definisi yang salah. Kalau mau adil begini teman-teman, Tuhan Yesus punya Tuhan, berani nggak Edis ngomong begitu? Jangan cuma Yesus punya Tuhan, Daging Gadas juga harus berani. Tuhan Yesus punya Tuhan.
Kan lebih stres lagi. Sebenarnya frasa yang betul adalah Kristus punya Tuhan. Itu yang betul kalau belajar. Ya kalau belajar. Nggak belajar, kurang ajar, ngajar. Nah ini bahaya. Kristus punya Tuhan tuh masih terakomodir. Yesus punya Tuhan masih terakomodir. Tergantung pendefinisian kata punya dan kata Tuhan. Kata punya itu didefinisikan bagaimana, kata Tuhan itu didefinisikan bagaimana. Apakah bentuk nominatif dari Yesus dan punya Tuhan itu? Ya, ini kan bentuk akusatif. Kata kerjanya punya, objeknya Tuhan. Apakah dua bentuk nominatif ini, subjeknya Yesus dan Tuhan itu entitas yang berbeda atau sama? Nah, pusing kan kalau udah ngomong akusatif-akusatif gini? Makanya jadi Pak Justin, harus sorry, silakan. sorry potong dikit. Ini untuk kita ini ya, bahas ini ya, karena kan Pak Justin udah ini nih. Dalam Yohanes 20 ayat 17, ya kan? Itu kan dikatakan di situ Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu gitu kan. Pak Justin setuju nggak ketika Tuhan Yesus berkata Allahku dan Bapakku, kataku di situ menandakan kepemilikan? Ya setuju. Nah, ini kan yang diarahkan oleh si siapa ya? Si Rifa, siapa lawan diskusinya Edis? Tahu lah ya siapa ya? Diarahkan kepada kalau Bapa itu juga Tuhan, berarti kan itu merujuk kepada Tuhanku. Gitu. Jadi kalau itu kepemilikan berarti betul dong Yesus punya Tuhan gitu loh. Coba minta tolong Pak Justin ini kan dijelaskan. Kalau seperti itu konteksnya Yohanes 20 bukan hanya Yesus punya Tuhan, bahkan Yesus adalah hamba Tuhan, mau gimana? Bukan hanya Yesus punya Tuhan. Yesus punya Tuhan tuh mau diposisikan apa? Yesus sebagai Tuhan yang punya Tuhan, Yesus sebagai Kristus, Yesus sebagai nabi yang mendengarkan suara Tuhan, atau Yesus sebagai hamba yang punya Tuhan? Saya bilang itu nggak salah. Yang menjadi salah adalah ketika keluar dari mulut Edis yang hanya bisa berak, nggak mau cebok. Maaf ya saya kasar ya, emang udah kurang ajar. Tapi udah kok, udah setelah jadi ini udah dijelaskan kembali kok dengan terlalu akan seperti itu lagi tuh dia. Bisa nanti minggu depan bikin dia itu gampang sekali terpancing. Kalau bahas Alkitab. Ya Karena udah nggak apa-apa lah. butuh Pak Justin, validasi. nggak apa-apa, udah kita yang bersih-bersih, udahlah Ya kita udah, yang kita yang bersih-bersih. nggak apa-apa udah. Sebenarnya kan Udah. ini sudah lama ya. Kita saling Ya. inilah, saling menopang. Ya, saya dengerin adikku ini, Sis Grateful. Ya, jadi itu ya Pak Justin, artinya gini, kalau dari terminologi dan etimologi kata Tuhan sendiri kan artinya menundukkan diri atau bisa jadi kita itu taat kepada siapa, kata Tuhan atau menuhankan gitu kan. Betul. Nah, ketika Yesus dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 itu pribadi firman itu mengosongkan diri, mengambil rupa menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan taat gitu kan. Bahkan Yesus juga berkata, aku datang bukan untuk dilayani tetapi melayani, bukan untuk dilayani tetapi melayani. Ini kan bicara tentang ketaatan. Dia juga berkata, aku datang bukan untuk kehendakku sendiri tetapi kehendak Bapa yang mengutus aku, gitu, melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Di Roma 5 juga Yesus, ini yang Pak Jasi sering bahas, disejajarkan dengan Adam. Di mana Adam tidak taat, Yesus taat. Nah, ketaatan ini kan pasti juga jadi tanda tanya ya, taat kepada siapa gitu kan. Nah, kalau dihubungkan dengan frasa ini ya, walaupun tadi beresiko, ini kan tetap masuk ya Pak Justin, maksudnya untuk menjawab framingan Islam lah, dikatakan seperti itu. Iya, makanya ya andai kata Sis Grateful ini di luar negeri,
saya yakin followernya bisa 100.000 sekali view, sekali live ya. Karena Anda ini jauh lebih cerdas dari yang tadi saya sebut-sebut. Jangan gitulah. Oh iya. Lanjut. Balik tuh Gitu. Jadi Anda ini duplikatnya Sofiatul. Hanya saja Sofiatul sudah kehilangan objektivitas, terlalu bela Edis, nggak pernah bela Justin, tapi nggak apa-apa, orang kami dulu itu tim ya. Jadi kalau yang Sis Grateful sampaikan tuh benar. Jadi jadi frase Yesus punya Tuhan itu terakomodir dalam penjelasan teologis. Dari awal saya ngomong, saya nggak masalah Deki nggak ada ngomong seperti itu. Tetapi itu jangan dijadikan premis utama. Dia punya pandangan yang sama hal itu. Enggak. Yesus adalah Tuhan, jelas. Itu premis teologis eksplisit biblikal. Ya. Jadi Yesus punya Tuhan itu salah satu bentuk silogisme singkat dari beberapa premis seperti yang Sis Grateful tadi utarakan. Dia taat, kan Anda tadi mengangkat topik pendekatan mengenai ketaatan. Ya kan? Dalam Ibrani 5 ayat 8 sudah saya bacakan tadi sore, meskipun sebagai anak dia belajar taat. Ya kan? Kemudian di Lukas 4, Roh Tuhan ada padaku. Ia mengurapi aku. Di dalam kekristusannya maka ia diurapi oleh Adonai. Tetapi sebagai Mesias dia juga disebut Tuhan oleh sang Tuhan itu. Disebut Adon oleh Adon juga. Di Mazmur 110. Ya, tapi jangan melakukan eisegesis. Ayat Alkitabnya itu nggak bilang punya. Kata punya ini bisa bermasalah. Gara-gara satu kata, maka gereja bisa melakukan kompromi, bukannya kompromi teologis, konsensus teologis selama ratusan tahun. Hati-hati dalam memilih diksi. Itu ayatnya tuh, jangan pakai filsafat kosong, tertawan dan menawan. Jadi gitu sis, itu terakomodir. Kita sekarang tarik ulur, saya juga nggak mudah untuk ditarik-tarik dulu. Tergantung bagaimana Sis Grateful menarik dan mengulurnya. Anda kan cerdas nih dibandingkan yang lain. Jangan gitulah Pak. Anda itu cerdas, hanya saja Anda tuh kalah sepender oleh RK Bom dan Edi. Anda kalah sepender. Pasila tolong nih Pasila. Kumannya ini nah Pasila. Ya ampun. Terlalu mulutnya, terlalu pedes. Tadi soalnya waktu saya di-invite oleh penginjil TikTok, dia nggak ngomong. Pak Justin, ya nggak apa-apa lah. Cabenya level 2. Nggak apa-apa, pokoknya jangan 10 jutanya lah. Tunggu, ada tamu. Selamat shalom, selamat malam, Bahohang dengan kebenaran. Bahohang. Halo Bahohang. Baho Antonius. Ya, kalau sudah sama Pak Justin ini memang ya. Jadi yang tadinya setengah-setengah, yang tadinya abu-abu jadi terbuka, yang putih-putih, yang hijau-hijau gitu ya. Tentang apa yang disampaikan Edis. Shalom, selamat malam, kebenaran. Iya, kalau menurut saya sih apa yang dikatakan Pak Justin itu udah 100% benar ya. Tapi menurut saya ada bagusnya juga Pak Justin. Jadi jemaat itu akhirnya mau baca Alkitab, mau mendengar penjelasan seperti itu Pak. Kalau menurut saya ada baiknya juga Pak. Gitu, jadi semakin dewasa dalam berpikir, dalam bersikap seperti itu Pak. Kalau menurut saya. Tapi apa yang disampaikan Pak Justin betul Pak, betul. Karena saya juga merasakan banget. Dulu saya ngikutin banget tuh belum debat gitu, tapi semenjak Pak Justin membahas masalah karya penyalipannya, saya tertampar di situ. Akhirnya oh iya ya, lebih baik saya masuk ke ilmu pengajaran lah untuk lebih mendalami, daripada nggak ada gunanya juga ya nonton debat-debat itu hanya untuk memuaskan diri gitu. Itu aja sih. Oke, aku nyapa dulu ya, Yuradit.
Selamat malam. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom, selamat malam. Ya. Oke, lanjut. Ya, mau sharing apa Pak gitu loh. Boleh saya